Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Masih semangat ya untuk belajar? Semangat. Harus tetap semangat, semangat dan semangat. Ya, anak-anak, sehat ya? Apakah anak-anaknya Butini bahagia? Semoga anak-anak Butini selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberi keselamatan, dilindungi oleh Tuhan kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa selalu berdoa, dan berdoa ya anak-anakku ya. Hari ini kita belajar mengenai energi angin. Angin itu apa toh Bu? Energi angin itu yang bagaimana? Manfaatnya untuk apa energi angin itu? Nah, akan kita pelajari hari ini. Coba perhatikan. Nah, ini gambar apa? Yang bisa bergerak ini adalah, ini kincir angin yang terbuat dari kertas. Ya, kemarin anak-anak sudah belajar membuat kincir angin dari kertas. Sudah bisa ya? Kincir angin kalian bisa berputar tidak? Berhasil berputar kincir angin kalian? Bisa berputar ya? Nah, ini kincir angin dari kertas. Ini kincir angin ya. Kincir angin ini bisa bergerak karena adanya energi angin. Ya, kincir angin bisa bergerak karena ada energi angin. Lah, angin itu apa, Bu? Apa cah angin? Ada yang tahu angin? Angin itu bisa dilihat, cah? Tidak bisa. Bisa dirasakan? Bisa. Coba tangan kalian anak-anak tiup. Ya, ditiup. Berasa enggak? Kulit kalian merasakan sesuatu? Iya. Nah, itu yang kalian rasakan adalah angin yang kalian keluarkan melalui tiupan. Ya, itu angin. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Lah, angin itu apa? Angin adalah udara yang bergerak. Ya, angin adalah udara yang bergerak. Karena dapat bergerak, maka angin itu termasuk sumber energi, yaitu energi gerak. Angin dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada di sekitar kita angin. Dalam kehidupan kita, kalau jumlahnya normal, angin itu bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi, jika angin itu tidak normal, jika angin itu jumlahnya berlebihan, akan membawa bencana bagi kita. Contohnya angin topan, angin puting beliung. Nah, itu jumlahnya tidak normal, jumlahnya berlebihan, akan membawa bencana bagi kita. Ingat, ya, Butini pernah mewanti-wanti, lakukan hal secukupnya. Ya, jangan hidup berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu nantinya berakhir tidak baik, meskipun itu baik. Contohnya angin. Angin itu baik, bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi karena angin itu berlebihan, akan membawa bencana untuk kita. Ya, jadi lakukan segala sesuatu secara secukupnya. Tidak usah hidup berlebih-lebihan. Hiduplah secukupnya. Ya, anak-anak ya. Kemudian, angin. Ya, angin tadi termasuk sumber energi, yaitu energi gerak. Lah, energi gerak itu yang dimiliki oleh angin memiliki beberapa manfaat, yaitu menggerakkan perahu layar. Anak-anak tahu perahu layar? Ya, perahu yang digerakkan oleh angin. Ya, yang ada layarnya itu berfungsi sebagai untuk pengendali angin. Ya.
Kemudian untuk menerbangkan layang-layang. Pernah bermain layang-layang, Cah? Pernah ya? Masa sudah kelas 4 belum pernah bermain layang-layang? Sudah pernah ya? Nah, layang-layang itu bisa terbang kalau ada angin. Kemudian untuk membantu proses penyerbukan. Penyerbukan itu jatuhnya benang sari ke kepala putih, ya. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan berbunga, itu proses penyerbukan. Bunga itu bagian-bagiannya ada benang sari, ada putih, ada mahkota, dan lain-lainnya ya. Itu proses penyerbukan terjadi pada bunga. Jatuhnya benang sari ke kepala putih. Dibantu oleh angin. Kemudian untuk menggerakkan kincir angin, ya, kincir angin yang kalian buat kemarin itu bisa bergerak, bisa berputar karena adanya angin. Ya, ini manfaat energi gerak yang dimiliki oleh angin. Coba kalian sebutkan, selain ini, manfaat apa lagi yang dimiliki oleh angin untuk kehidupan kita? Apalagi? Ya, untuk menerbangkan pesawat terbang. Pesawat terbang itu menggunakan mesin. Tapi selain menggunakan mesin, pesawat terbang itu ada baling-balingnya. Lah, baling-balingnya itu digerakkan oleh angin. Kemudian angin juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa air pada sistem irigasi. Irigasi itu pengairan pada sawah. Angin juga bisa memberikan kesejukan untuk diri kita. Waktu panas, sumuk aja. Nah, kalau ada angin, tubuh kita pas waktu sumuk diterpa oleh angin rasanya sejuk, seger, ya. Nah, itu manfaat energi angin. Berikutnya, alat yang menghasilkan listrik dari tenaga angin itu namanya aerogenerator. Kalian tahu aerogenerator? Pernah lihat aerogenerator? Pernah lihat belum? Nah, ini. Nah, ini namanya aerogenerator. Ya, alat yang menghasilkan listrik dari tenaga angin. Nah, ini ya yang bisa berputar-putar besar sekali ini. Ini tuh kincir angin yang besar. Namanya aerogenerator. Aerogenerator ini berbentuk menara. Nah, bentuknya menara tinggi sekali, besar sekali. Pada pucuk menara dipasang baling-baling. Yang bisa berputar ini namanya baling-baling. Panjang baling-baling ini bisa mencapai 20 meter. Jadi ada kincir angin yang baling-balingnya itu bisa mencapai 20 meter. Kalian bayangkan 20 meter itu panjangnya berapa? Nah, besar sekali ya. Nah, itu karena bentuknya besar, baling-balingnya besar, menaranya tinggi. Aerogenerator ini dipasang di tempat terbuka yang sangat luas, jauh dari pemukiman, jauh dari perumahan, jauh dari padat penduduk. Ya. Ini aerogenerator. Ya, besar sekali ya. Dipasang di tempat terbuka yang luas. Semakin banyak jumlah aerogenerator yang dipasang, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Nah, ini yang terlihat yang bisa berputar ada berapa aerogenerator? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di belakangnya ini yang kecil-kecil ini juga aerogenerator, ada banyak sekali yang dipasang. Ya, karena semakin banyak jumlah aerogenerator, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Paham ya, anak-anak ya? Berikutnya, manfaat kincir angin.
Ya, ini ya kincir angin, aerogenerator. Selain untuk menghasilkan energi listrik, ya, kincir angin itu juga bisa digunakan untuk memompa air untuk mengairi sawah. Ya, namanya apa tadi mengairi sawah? Istilahnya adalah irigasi. Bisa ini, kincir angin sebesar ini bisa digunakan untuk irigasi, memompa air. Kemudian bisa juga digunakan untuk menggiling padi, menggiling gandum, menggiling jagung, menggiling biji-bijian. Bisa. Dan bisa juga digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, kincir angin ini itu merupakan alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Ya, sehingga proses tersebut memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan manusia yang memerlukan tenaga yang besar. Ya, jadi kincir angin ini itu digunakan untuk memanfaatkan angin, memanfaatkan energi angin, memanfaatkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi kekuatan mekanik yang akan memberikan kemudahan untuk kita, seperti untuk memompa air, menggiling padi, dan menghasilkan energi listrik. Ya. Selanjutnya, nah di sini Bu Tini punya siapa? Ini kemarin namanya siapa ya? Kita beri nama siapa kemarin, ini masih ingat? Ya, ini namanya Edo. Kira-kira Edo sedang memikirkan apa ya? Nah, tahukah kalian negara yang disebut sebagai negara kincir? Ada yang tahu? Negara mana yang disebut sebagai negara kincir? Negara? Iya, negara Belanda. Ya, bukan Indonesia ya, tapi negara Belanda. Negara Belanda ini memiliki sebutan sebagai negara kincir. Kenapa bukan negara Belanda yang disebut sebagai negara kincir? Karena di sana banyak sekali terdapat kincir angin. Ya, di sana kincir angin dimanfaatkan sebagai alat untuk memompa air, yaitu mengeringkan tanah yang memiliki kadar air terlalu tinggi atau bahkan terendam air laut agar layak dihuni atau ditanami. Jadi zaman dulu kincir angin itu yang besar itu tadi ya Cah, itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak tahun sekitar 1200 Masehi. Ya, itu sudah ada di negara Belanda, ada banyak sekali. Nah, di negara Belanda kincir angin itu digunakan untuk memompa air, karena di negara Belanda itu mayoritas wilayahnya itu berupa perairan. Nah, jadi wilayah di Belanda itu, di negara Belanda, antara perairan dengan daratan itu lebih luas perairan. Ya, oleh orang-orang Belanda, piye carane ben daratannya luas, bisa dihuni, bisa ditempati sebagai tempat tinggal dan bisa digunakan untuk bercocok tanam, bisa ditanami. Ya, oleh orang-orang Belanda dibuatlah kincir angin. Jadi air, ya, tanah-tanah daratan yang tergenang oleh air, bahkan terendam oleh air laut, itu airnya dipompa menggunakan kincir angin, sehingga airnya surut. Ya, bisa dibuat perumahan, bisa dibuat sebagai lahan untuk ditanami. Itu orang Belanda zaman dulu. Jadi negara Belanda itu rumahnya, tempatnya itu di bawah permukaan air laut. Ya, jangan dibayangkan kalau orang-orang Belanda itu tinggalnya karena di bawah permukaan air laut terus di atasnya lautan. Bukan ya, itu kan seperti itu. Kenapa kok disebut sebagai daerah yang di bawah permukaan air laut? Karena itu tadi,
perairan, daratan yang digenangi oleh air itu tadi, yang terendam oleh air laut, dipompa oleh orang-orang Belanda menggunakan kincir angin sehingga surut, kemudian dibuat rumah di situ. Ya, jadi di sana itu wilayah daratannya sempit, lebih luas perairannya, sehingga oleh orang Belanda dibuat kincir angin untuk memompa air sehingga tanahnya mengering dan bisa digunakan untuk membuat rumah, untuk ditanami, sehingga orang-orang Belanda itu tinggal di bawah permukaan air laut. Itu istilahnya seperti itu. Ya. Ya, sudah selesai. Paham anak-anakku? Terima kasih sudah belajar di rumah. Terima kasih anak-anak sudah menjaga kesehatan. Terima kasih anak-anak yang sudah mau di rumah aja. Ya anak-anak ya. Jangan lupa Bu Tini selalu mewanti-wanti untuk mau membaca. Membaca, dan membaca. Bukunya dibaca, Cah. Ya, berdoa. Doakan dirimu sendiri, doakan mama papamu, doakan bapak ibu guru, dan doakan orang-orang di sekitarmu. Manut dengan mama papa ya. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak kebanggaan mama papa dan kebanggaan Bu Tini juga tentunya. Cukup dari Bu Tini, kurang lebihnya Bu Tini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.